Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gua di channel Nirafli. Dan pada video kali ini Nirafli bakal bahas yang gimana ya, yang sedikit horor dan sedikit nggak horor. Kita masukin kategori hantu. Kalian setuju? Oke. Kalau gitu, kalau kalian setuju, kita bakal kasih segmen ini, segmen kurang lebih berhantu ya. Ya udah, kalau gitu, kalau memang ini dimasukkan ke kategori hantu atau ke kategori yang mistis-mistis, itu yang ghost-ghost, itu biasanya gua welcome to ghost. Nah, oke ya, meskipun pembahasan kali ini tuh tidak begitu menyeramkan, tapi ya gue masukin aja ke dalam ghost atau hantu, ke dalam mistis ya. Nah, jadi sesuai di thumbnail di judul ya, pastinya. Jadi gue sini bakal bahas pengalaman lucid dream yang pernah gue alami. Meskipun ini terjadinya 2 kali ya. Karena memang lucid dream itu cukup susah untuk didapatkan, karena memang agak sulit dan agak, kalau kita nggak niat itu pasti bakal susah, karena memang kita harus menggunakan WBTB, yaitu bangun 1 jam atau 2 jam kemudian baru melakukan lucid dream gitu. Nah, jadi baik kalian yang nggak tahu apa itu lucid dream, dan baik kalian yang nggak sengaja ngeklik video ini tapi kalian nggak tahu apa itu lucid dream, itu ya, lucid dream cukup populer di tahun 2020 ya. Jadi gua kenal lucid dream itu kalau nggak salah di tahun 2019 apa 2020 ya, sekitar tahun itu ya. Karena memang waktu itu kan memang lagi libur juga ya, karena corona ya kan. Jadi nggak sengaja gua ketemu lucid dream. Jadi ya gitu ya, gue praktekkan dan alhamdulillah berhasil, meskipun itu cukup lama ya. Oke, jadi sebelum kita men-share pengalaman lebih dalamnya lagi, itu lebih baik kalian klik dulu tombol subscribe-nya ya. Sorry guys, susah ngomong ya. Oke, jadi sini gue mau menjelaskan dulu apa itu lucid dream. Ya, memang kata lucid dream ini tuh dari ilmuwan atau dari apa gitu ya. Jadi memang lucid dream ini terlihat seperti halusinasi, terlihat seperti hal yang aneh, dan terlihat seperti hal yang memang tidak terjadi. Tapi ini benar-benar terjadi. Apa yang gue alami itu memang gue men-share-nya dengan jujur dan gak pakai bohong-bohong dan gak pakai hoak-hoak. Ya, jadi lucid dream itu merupakan mimpi sadar, atau kita sedang bermimpi tapi kita sadar kayak di dunia nyata seperti ini ya. Memang terlihat atau terdengarnya itu seperti hal yang aneh dan hal yang tidak mungkin gitu kan. Aduh, mulutku kok belibet ya. Oke. Langsung aja kita ke pembahasan ya. Jadi ya, memang lucid dream ini memang terkenal seperti hal yang aneh dan cukup hal yang membingungkan semua orang. Karena hal lucid dream itu memang terlihat seperti hal yang konyol ya. Karena kan mimpi dalam sadar itu kan pasti di telinga orang awam itu pasti terlihat seperti hal yang apa sih, nggak jelas gitu kan. Masa mimpi sadar? Kan dimana-mana mimpi itu kan nggak sadar, mimpi itu kan otaknya delta atau apa ya, kayak gitulah pokoknya, di dalam bawah sadar gitu. Tapi kok bisa sadar ya? Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu dilatih. Jadi ya, gue latihan lucid dream itu kalau nggak salah sekitar udah 2 bulanan. Jadi lucid dream ini banyak yang tanya-tanya nih, kira-kira lucid dream ini tuh bahaya apa enggak? Lucid dream sama sekali tidak bahaya. Kalau lucid dream itu lebih aman dibandingkan astral projection atau sukmanya keluar. Itu lebih bahaya dibandingkan lucid dream. Kalau lucid dream itu hal yang sedikit enjoy, karena di lucid dream kamu bisa melakukan yang kamu ingin lakukan, yang tidak terjadi di dunia nyata atau di real life
Jadi terserah kamu mengimajinasikan apa yang kamu inginkan, kamu hayalkan, kamu imajinasikan, dan kamu buat duniamu sendiri. Lucid dream bakal terjadi. Ya, jadi apa yang dirasakan ketika kita lucid dream itu kita merasakan seperti di dunia nyata seperti ini. Jadi kita bisa ngomong, bisa menyentuh barang, bahkan kita bisa terbang. Wow, itu cukup keren. Tapi gue belum masuk di fase itu. Fase itu udah termasuk fase yang sangat hebat ya, karena udah bisa cukup mengendalikan. Kalau gue bisanya cuman sadar aja, nggak bisa mengendalikan. Karena masuk ke fase sadar aja susah, apalagi mengendalikan. Wow. Oke, jadi waktu itu gua belajar lucid dream itu tahunya dari YouTube. Ya, dari YouTube. Jadi gua coba-coba dan ya gua sempat menyerah untuk tidak buat lucid dream lagi. Gua menyerah ya, karena kan memang lucid dream itu kan menurut gua ya hal yang aneh, karena kan gua saat itu belum mengalami gitu kan. Ya udah gua nggak belajar lucid dream lagi. Pada saat itu gua lihat salah satu YouTuber yang buat tentang lucid dream. Akhirnya gua semangat lagi buat belajar. Dan ketika belajar itu, jadi kan gua catat mimpi ya. Gua catat mimpi. Jadi gua nggak mau sebutin apa itu mimpi gua. Jadi gua catat mimpi. Gua catat tuh. Nah lalu gua tidur. Gua tidur itu masih nggak kenapa-napa ya. Keesokan harinya itu gue tidur lagi. Jadi kan gimana ya jelasin, susah ya. Jadi kan gue catat mimpi, habis itu tidur. Nah kebesokan harinya kan, di pagi harinya kan itu kan bangun tidur ya. Nah di malam harinya kan itu kan tidur lagi. Pada saat tidur laginya itu lucid dream itu terjadi. Jadi gue mimpi semimpi apa yang gue catat. Jadi kan gue catat mimpi ya. Misal gue mimpinya, karena ini gue nggak mau sebutin apa itu mimpinya, karena ini privasi orang. Karena menurut gue mimpi itu merupakan privat semua orang. Jadi kalian nggak boleh ceritain mimpi kalian kecuali kalau hal yang positif. Nah jadi gue mimpi apa yang gue catat di jurnal. Jadi jurnal mimpi itu atau dream recall itu fungsinya buat kita mengingat mimpi. Jadi kalau kita bangun tidur itu wajib banget bagi kalian yang pengen belajar lucid dream, itu wajib banget kalian reality check ya, reality check. Jadi reality check itu kalian mengingatkan apakah kalian ada di mimpi atau di dunia nyata, itu namanya reality check. Reality check itu ada berbagai macam variannya. Ada yang melihat jari. Kalau jarinya ada 6 atau jarinya ada 4, itu tandanya kalian lagi sedang di mimpi. Nah lalu dengan cara yang kedua itu dengan cara cubit pipi. Kalau kalian ngerasa sakit itu tandanya kalian ada di dunia nyata. Tapi kalau kalian merasa kalian gak sakit, itu pasti kalian lagi ada di mimpi. Jadi banyak variannya. Ada yang ngelihat jam, kalau jamnya gak bergerak itu tandanya ada di mimpi. Kalau jamnya gak beraturan tuh di mimpi. Banyak. Ada yang melihat dengan cara melihat manusia. Jadi bedanya manusia di real life dengan di mimpi itu sangat beda. Jadi kalian coba aja lihat ya manusia di dunia nyata dengan di mimpi. Ya seperti itu. Ya jadi gue catat mimpinya dan terjadilah gitu. Dan gue di mimpi itu gue sempet gini. Jadi kan gue dulu mimpinya itu kayak dikejar-kejar gitu ya. Gue pengen buka kunci pintu, tapi karena kan itu kan pintu kan susah ya. Ya namanya juga di mimpi ya kan, namanya juga hayalan, imajinasi, itu susah banget dibuka. Gue dobrak lah pintunya, tapi gue di dalam pikiran gue gini, lah kok pintunya nggak bisa dibuka, ini mimpi nih kali ini, mimpi. Oh ini mimpi. Karena kan waktu itu gua reality check ya. Wah fix ini mimpi. Jadi kemudian gua sadar lah, tapi gua nggak bisa ngendaliin ya. Semenjak itu gua langsung bangun ya. Jadi itu gua pertama kali banget ya ngalamin lucid dream itu yang itu.
Jadi menurutku harus lucid dream ini tuh hal yang tidak mudah untuk kalian pelajari, karena untuk sadar di mimpi aja itu susah, apalagi ngendaliinnya ya. Jadi kalian latihan dulu untuk sadarnya. Nanti mungkin di next gue bakal bahas lucid dream lagi yang lebih detail. Nanti mungkin bakal gue kasih tutorialnya cara lucid dream versi gue yang agak sedikit mudah, tapi nggak tahu ya menurut kalian berhasil apa enggak. Tapi kalau gue sih berhasil gitu, tapi nggak 100% berhasil juga gitu. Jadi ini metode cukup mudah buat gue, jadi kalian boleh lakuin di rumah ya. Jadi di next gue bakal buat tutorial lucid dream. Oke, jadi itu dia untuk pengalaman lucid dream pertama kalinya gue ini. Jadi memang kalau kita pertama kali lucid dream, ketika kita sadar itu kita langsung kebangun. Kenapa? Karena otak kita langsung merespon dengan bangun gitu kan. Gitu. Kan lagi tidur nih, tiba-tiba gitu. Jadi otak kita merespon. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang ilmiah yang belum kita tahu. Yang belum kita tahu. Banyak sekali ternyata ya. Oke, sekarang zaman udah hal aneh ya. Ya begitulah. Oke, segitu dulu untuk video gua kali ini. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media gua di deskripsi di bawah sini. Sorry kalau ada berisik karena tadi ada mobil yang lewat ya. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena di video selanjutnya gue bakal buat tutorial cara lucid dream ya. Dan jangan lupa untuk share video ini pada teman-teman kalian ya, agar ke teman-teman kalian tahu gitu kan. Oke, so sampai ketemu lagi di sesi atau di segmen selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan gue nih Rafli, bye bye. Rafli itu emang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel di Rafli. Mari kita buat share channelnya.